sama 50.000 orang. Wah ini nggak sendirian teman-teman. Soalnya tuh waktu itu pernah ada yang komen gue gitu. Jadi kayak, Kak ngobrolnya bareng-bareng dong biar kita ada pengalaman yang lain gitu. Gak punya teman soalnya. Gak mau, nggak cukup apa dengan pengalaman gue gitu. Jadi gue ini membawa 2 teman gue. Yang satu nih kenalin namanya ya kayak kalau orang Hamburg sih semua pasti tahu dia siapa. Dan baru-baru ini dia jadi ketua PPI Hamburg. Kenalkan dulu. Nama saya Rian, sorry pada kuliah di Hamburg Teknik Sipil di Hafen City University. Oke. Udah berapa lama tinggal di Jerman? Dari 2010 ya, masih lama kuita sih. Enggak, gue juga 2010. Kan gue dari 2010 akhir tapi. Ya, beda dikit. Yang ini Mbak cantik di sebelah kita. Nama gue Afifa, kuliah Erziehungswissenschaft di HAP Hamburg. Udah berapa lama tinggal di Jerman? Di Jerman 3 tahun, di Hamburg 2 tahun. Nah, jadi hari ini kita langsung aja lah ya. Kita mau ngebahas pertanyaan yang sering banget sih gue terima di komen-komen kalau misalnya di YouTube itu pasti nanya ke Jerman tuh enaknya pakai agen atau nggak pakai agen gitu kan. Daripada pusing-pusing nih gue udah membawa teman gue nggak pakai agen, semi agen dan pakai agen. Mendingan kayak kita ini aja kali ya, ngurutin step-stepnya aja kali ya setelah lulus SMA gitu, kita ngapain aja. Dulu waktu itu Afifa gimana? Jadi waktu ke Jerman bener-bener nggak bisa bahasa Jerman. Dulu sih pernah di SMA gitu cuma setahun, terus nggak tahu kenapa di sekolahnya diganti jadi bahasa Mandarin, which is ngeselin. Jadi ya udah. Tapi Terus dari dulu pengen ke Jerman atau? Enggak sih, ke Jerman juga gara-gara keluarga pindah ke sini, terus akhirnya ikut ke Jerman. Jadi pas lulus SMA kan kalau gue tuh dulu kalau gue memang dari kelas berapa ya? Dari awal SMA tuh udah disaranin untuk ke Jerman sama orang tua gitu kan. Jadi kayak dari kelas 1 tuh udah mulai belajar bahasa gitu. Kayak kita udah plan kita akan di Jerman gitu. Terus pas lulus SMA karena waktu itu gue mau stutkol Indo tapi pokoknya gak jadi kan gue yang curcol. Gue kan bawa orang kenapa tetap gue yang curcol. Pokoknya intinya singkat cerita gue nggak jadi stutkol Indo lah gitu. Terus bokap gue tertarik ikutin gue agen kan, jadi gue masuk agen gitu. Itu jadi step gue setelah lulus SMA gue ikutan agen. Terus kalau lo gimana? Cari informasi sih gimana caranya, apa aja yang diperluin untuk apply visa gitu ke Jerman. Terus itu nyarinya juga di internet gitu-gitu, dan gue itu pertama kali datang itu kayak pakai visum buat belajar bahasa gitu, buat Sprachkurs. Jadi gue daftar di Indo, daftar Sprachkurs, nanti dapat kayak Bestätigung gitu kalau gue bakal di Sprachkurs. Terus nanti ya itu dikasih gitu ke pas apply visa gitu. Kalau kita dulu gimana sih? Kalau lo gimana? Aslinya gue gak pengen ke Jerman. Oh, tapi lagi nih sering lagi. Dulu aslinya gue gak pengen ke Jerman. Dulu gue daftar ada beberapa kuliah, daftar S6PTN dulu kan ya, daftar ITB. Terus karena tiba-tiba gue terjatuh sakit kena demam berdarah seminggu sebelum gue tes. Terus gue nggak bisa belajar, gue nggak lulus tuh. Terus diajak temen gue mau ke Jerman nggak? Itu which is teman-teman gue tuh udah mulai belajar bahasa Jerman sebulanan gitu. Jadi gue telat gitu gabungnya. Agennya kan waktu itu ya sekalian kursus bahasanya, sekalian waktu itu kayak ngebantu, lebih tepatnya ngebantu mendaftarin kita waktu visa sih. Oke itu, cuma waktu visa kita sendiri yang ngurus ujung-ujungnya. Jadi nih biar jelas lagi ya, pas setelah lulus SMA, kalau gue langsung daftar agen. Kalau Afifa cari info dulu ya kan, gimana cara apply visa gitu-gitu. Terus kalau Rian diajak temen gue. Diajak temen. Sebenarnya dia nggak pengen kerja. Awalnya enggak. Iya. Korban ini nih nggak dapet SNMPTN ke Jerman nih. Ini nih contoh nyata. Ya, terus habis itu setelah kita masuk agen, kalau kita kan les bahasa kan? Les bahasa dulu. Gue di Indo tuh cuma 2 bulan. Jadi dari Agustus, terus Oktober gue berangkat. Oh iya? Oh. Dari 2 bulan itu lo bisa langsung sampai B1? Iya. Sampai B1 gue 2 bulan. Jadi gue tuh gara-gara gue udah aslinya kan 3 bulan normalnya. Cuma gue telat kan itu, telat dalam 1 bulan. Jadi tuh waktu gue dateng, normalnya kan cuma jam 12, gue sampai jam 4 jadi intensif banget itu. Iya.
kalau Afifa gimana? Kan udah cari-cari ini nih info nih ke Jermannya, udah tahu syaratnya apa aja, terus Langsung waktu itu langsung apply visa. Dan itu lumayan lama juga karena ngurus sendiri. Kayak berapa minggu lebih gitu. Nah terus langsung karena kayak gue baru belum belajar bahasa Jerman sama sekali, sampai sini bener-bener kayak dari nol banget belajar gitu. Oh jadi di Indo sama sekali enggak? Enggak, jadi nggak ada persiapan. Sebenarnya bisa aja sih kalau misalnya mau buta dulu gitu. Dan disarankan emang seperti itu gitu, karena kalau belajar dari awal tuh kayak di sini, kalau menurut gue kayak wasting time gitu, masa kelamaan gitu. Iya. Di Indo bisa kayak sambil nunggu visa tuh bisa gitu, bisa bisa Sambil belajar gitu. belajar. Tapi gue nya aja yang nggak mau, karena di Jakarta. Tapi bukannya syaratnya itu harus A1 ya minimal ya? Enggak. Gue kira juga kayak gitu, tapi pas gue tanya kan, gue tanya ke kedutaannya, katanya enggak kok, nggak apa-apa bisa gitu. Oke. Cuman kayaknya itu gara-gara bokap gue di sini kan gitu. Mungkin kalau misalnya cuman sendirian gitu harus Mungkin tetap ya. A1 ya minimal. Jadi karena ada orang tua mungkin ada yang ngejamin juga Iya. ya, dia ada yang ngurusin, nggak luntang-luntung. Iya. Nggak bakal hilang. Gak bakal hilang. Oke. Terus kan kita nih biaya yang kita keluarin dari awal ya kan, pasti daftar agen kan kita Daftar, keluar. iya. Kalau lu kan juga kan daftar agen, kalau kita nggak harus ngeluarin apa-apa. Terus pas buat les bahasa kita kan juga pasti bayar kan untuk Iya, gurunya. Terus ke untuk bukunya, ngurusin untuk aufnahme lu ada kerja sama Kagak, nah itu yang beda. Gue gak ada kerja sama. ini ya, sama Stutkol ya. Kalau di Ada. agen gue itu dia menurut gue itu positifnya, jadi ada kerja sama Stutkol. Kita itu bisa tes student collect di Indo gitu. Jadi enaknya kadang-kadang ada orang yang udah kayak sihir gitu loh, oke udah dapet Stutkol nih, jadi sampai sana tuh udah tinggal masuk gitu. Iya. Kalau lu kan makanya berangkatnya masih agak telat, jadi berangkat Januarinya kan. Kalau gue tuh makanya diberangkatnya Oktober itu karena jadi kalau gue tuh ada persiapan bahasa lagi di Jerman. Oh, langsung lanjut lagi bersama bahasa di Jerman sekalian, yaitu untuk aufnahmeprüfung. Kan soalnya kayak misalkan kayak di Hamburg atau yang di Kiel kan daerah utara lah. Iya. Utara kan cepet-cepet tuh tesnya. Makanya kalau misalkan kita berangkat Januari udah telat. Khusus bahasa nih sampai B2 waktu itu khusus bahasa. Terus gua kebetulan langsung keterima di Hamburg waktu itu. Jadi lo di Indo 2 bulan. Di Indo 2 bulan. Terus langsung berangkat. Terus gua khusus bahasa lagi sampai sekitar Desember. Di Hamburg. Bukan di Hamburg, waktu itu di Münster. Oh, di Münster. Khusus bahasa sampai B2. Habis itu kan Desember udah mulai pendaftaran tuh. Pendaftaran juga dibantu sih waktu itu. Jadi kalau lo itu pas masuk langsung les bahasa 2 bulan, terus sambil lo les dibantu daftar-daftar untuk Stutkol sama les bahasa lagi di sana. Iya, betul. Jadi kalau di agen gue itu enaknya juga menurut gue, karena setelah les bahasa udah selesai, persiapan mata udah selesai, kita kayak ada latihan soal gitu loh untuk aufnahmeprüfung Stutkol. Nah, jadi beneran difokusin untuk aufnahme gitu. Jadi bergunanya kalau misalnya nggak dapat student collect di Indo, pahit-pahitnya kan masih bisa persiapan di Jerman, lu udah tahu gitu bahannya apa sih yang membuat disiapin gitu, ada soal-soal itu gitu. Kalau lu dapat kayak gituan juga? Kagak. Oh nggak, jadi cari sendiri. Iya sih, gue cari sendiri. Biasanya kayak gitu ada di internet gitu ya? Ada. Kalau Hamburg sih, soalnya kebetulan waktu itu gue tesnya cuma Hamburg doang. Iya. Jadi kalau Hamburg itu ada ini. Cuma setahu gue sih di Stuttgart lain juga biasanya ditaruh di website yang itu sih. Contoh soalnya. Iya ada. Setahu gue. Untuk apply visa kan kita butuh yang paling penting apa sih? Kita pasti nggak? Pokoknya bikin termin dulu lah sama itu. Iya, itu mah pasti itu bikin termin. Itu mah pasti bikin termin. Terus bikin termin, terus harusnya sih kalau nggak salah juga nih. Paspor. Iya itu paspor. Itu mah pasti. Terus ada gitu kayak apa namanya, pasti kayak antrakitnya ada nggak sih sebenarnya? Ada harus Ada formulirnya, ada, formulirnya ada, gitu ada, kan. ada. Terus kita harus diisi, terus kayak ada foto juga, latar belakang putih. Terus rapor. Terus ya itu rapor sama ijazah itu yang ditranslate dan aslinya juga. Terus sama kalau gue ya itu sama bersih akte gitu-gitu lah ya. Akte yang iya sepele itu. Kalau gue waktu itu ini sih, jadi ada istilahnya sertifikat gue waktu gue apply visa, gue udah A1 udah selesai, itu apa 2 gitu, jadi sertifikatnya dikasih. Iya benar, kalau ya harus ada A1. Sertifikatnya dikasih.
Kalau gue sama yang bestätigung dari Sprachkurs itu gitu. Sama kalau lo harus ada ini nggak dari orang tua lo gitu? Oh iya, karena misalnya ya, jadi itu tuh sebenarnya fungsinya juga supaya gue nggak harus punya spare konto yang 8.000 euro itu gitu. Jadi nanti harus apa namanya ngasih juga kayak kontrak kerja bokap gue di sini gitu lah. Iya. Itu enak sih, nggak ada 8.000. Iya, terus kayak bokap gue juga tulis surat kalau misalnya dia bakal apa namanya yang nanggung gue selama gue di Jerman gitu. Iya sih. Kalau kita berarti kan harus ada 8.000 itu. Iya, kan? 8.000 itu sama ya. Tapi dulu 8.000 ya udah. Gue kayaknya dulu kasih 6.800 deh. Gue lupa, pokoknya 100 juta aja dulu 7.000-an. Sekarang kan sekarang 1 euro udah berapa? Udah bikin sedih. Iya, gue 6.800 loh dulu gue. 1 euro Ya, lu masih lu 1 euro lu masih 11.000 kan ya? Iya kayaknya. Sama gue juga 11.000 1 euro. Gue masih sekarang gue sedih. Rupiah. Kan kalau gue dulu itu, jadi semua yang ikut di agen gue itu harus udah ada jaminan lo tinggal di rumah selama 3 bulan gitu loh. Mungkin karena rata-rata Stuttgart masuknya bulan-bulan Maret gitu kali. Bulan Maret, iya. Ya kan? Kalau gue waktu itu, gue dicariin rumah sama sama agen gue. Cuma agen gue itu nyari rumahnya juga lewat bantuan kursus bahasa gue di Jerman. Cuma karena gue, jadi teman-teman gue, tadi kita coba ber-8 kan waktu itu. Waktu itu karena gue yang paling muda waktu itu, jadi gue masih di bawah, benar-benar masih di bawah 17 waktu itu, gue dicarinya dikasih rumah gitu sih, di Gas Family gitu. Oh, di Gas Family. Iya, nggak boleh. nggak boleh tinggal sendiri. Nggak boleh tinggal sendiri gue. Ya ampun. Positifnya itu jadi ya apa ya, kalau dari agen gue karena udah dicariin 3 bulan jadi kita kan nggak perlu nyari lagi ya. Tapi semuanya kan kayak berpusat di Berlin gitu. Gue dulu tuh kan langsung diterima di Stuttgart Hamburg dan itu mulainya udah Januari kan. Jadi gue nggak bisa ambil rumah itu. Dan 3 bulan itu kayak ya udah karena lo udah dikontrakin udah bayar nggak bisa diambil lagi duitnya gitu loh. Dan gue di Hamburgnya jadinya ya ujungnya harus cari rumah sendiri waktu itu. Dan, oh iya, yang positifnya lagi dari agen itu ada betroyernya. Oke. Kalau lo ada Bang, nggak ada. Gue cuma ada waktu itu yang jemput. Yang jemput pun alumni agen tersebut. Oh. Jadi ngejemput, ngantar kita ke tempat, terus udah gitu. Jadi kayak misalkan untuk ngurus-ngurus misalkan tiket dan kawan-kawannya, makanan di Munster gimana, gue nggak tahu sama sekali. Ada kejadian lucu juga waktu gue ke Hamburg, gue nggak ngerti S-Bahn itu apa. Gue nggak ngerti S3. Di Munster nggak ada kereta. Gue ngerti S3, S2 ini apa? Gue kira tuh bis. Jadi gue nyari bis, kok nggak ada bis S3. Gue kok bisa gini-gini, terus balik S3, oh S3 ternyata S-Bahn kereta. Gue nggak tahu. itu Tapi pengalaman emang pengalaman. Cuma makanya ya gue cuma dijemput, diurus-urus nggak terlalu sih. Semua dijemput 2 hari kemudian itu dilepas gitu. Kalau lu kan enggak kan ya? Maksudnya lu ada pembimbing, ada betrayal ya di sini kan? 3 bulan sih, sampai 3 bulan sampai beneran kayak settle di Stuttgart tuh baru dia cabut gitu. Kalau ya gue enaknya sih yang gue anggap juga positif itu karena betrayal kita, makanya sih mungkin agen gue ini bener emang mahal ya. Karena beneran ada dia nyiapin orang untuk nemenin kita dari di Indo pun dia kayak pas kita berangkat tuh nggak cuma anak-anak 60 biji pada pergi gitu loh, jadi beneran ada mbak-mbak yang juga guru les bahasa kita juga ada ikut gitu, ada yang nemenin, jadi ya kayak pariwisata lah gitu ber-60 kayak ini ya, begitu ya ada ininya enak nih ya gitu kan, sampai sana tuh tapi lebay gitu, sampai sana kayak disambut gitu sama dulu kan ada yang pembimbingnya itu yang di Berlin itu kan, udah ada kayak kakak-kakaknya juga yang ituin, yang menyambut gitu. Lu liatin nggak ya banyak gitu, kayak satu kampung. Iyalah, orang bawa itu apa tuh? Terus bawa yang gede itu Banner. Terus bawa koper dari agen tersebut kan ya? Ya, kalau gue belum dikasih koper. Oh, baru jaket ya, jaket. Iya, baru jaket. Semua orang pakai jaket yang sama. Bener kayak pariwisata coy. Jadi kayak nggak kerasa gitu loh kalau lu mau sekolah. Jadi kayak masih ke Hamburgnya juga udah ada temennya waktu itu si betroyer ya itu udah ikut ngejemput gua dari Berlin, jadi pergi tuh ada yang nemenin sampai sana juga kayak
pas di Hamburgnya dikenalin ini tempat untuk makan misalnya gitu-gitu. Apalagi kan kalau misalnya kita sebagai muslim dulu kan bingung kan, takut orang tua kita kan udah kayak ngomongin terus hati-hati jangan yang haram gitu-gitu lah segala macem. Jadi enaknya tuh dia udah ngasih tahu ini tempatnya untuk makan halal yang gitu-gitu, enaknya sih di situ. Terus kayak urusin ini kita yang paling penting tuh ngurusin akun bank kita itu loh. Itu gue ngurus sendiri juga. Itu gue nggak tahu gimana caranya. Itu dia yang ngurusin, kayak kita ikutan aja datang sana diurusin gimana cara kita bisa make duitnya lagi. Terus kayak apalagi tuh waktu itu kayak unmelden rumah yang gitu-gitu kan, kayak gak tahu kalau ternyata harus unmelden gitu-gitu loh. Gue gak pernah unmelden selama di Munster. Nah ini apa ya? Gelap ya. Tapi lo di Munster nggak lama kan? Soalnya kan Di Munster gue cuma 2 bulan doang. Iya, karena kalau mau perpanjang visum kan harus ada. Dan gue juga ngurus bank juga cuma dikasih tahu nih caranya gini ke bank, terus ngasih ini aja, ya udah gue gitu doang. Gue jadi ingat juga kan lu bilang ya makanan halal. Dulu tuh gue nggak ngerti kalau salami itu babi. Nah, apa kalau nggak ngerti ya? Dulu nggak ngerti kalau salami itu babi, kan gak ada yang ngasih tahu, malah gue ngerti kan. Terus salami, oh ini kayaknya namanya nama Arab ini, kayaknya gue mikir ini kayaknya lagi babi. Tapi lo tahu vodka itu alkohol nggak? Oh itu tahu, itu gue tahu. Itu gue tahu itu. Sering nonton film gue tahu. Kalau salami gue gak ngerti dulu. Terus lo makan itu dong? Makan kan ada pizza pakai salami juga, kan pizza salami ya daging yang ya Arab gitu nggak asing, gue beli Dulu aja. kan Indo ada juga kan? Ya makanya yuk, gue beli aja nggak tahu gue babi. Terus gue baru tahu itu babi di Hamburg. Oke. Alhamdulillah lah sudah pernah menyusui ya. Nah, sekarang Afifah nih. Pertama di jalan berarti kan udah langsung ikut orang tua ya? Iya. Oh terus Cuma lu kursus bahasa dulu. Oh, kalau gue karena belum sama sekali nggak bisa bahasa Jerman, jadi beneran kursus dari nol gitu. Dan waktu itu tuh gue kayak karena nggak tahu kan, gue cari Sprachkurs itu yang bisa ngasih visa gitu loh. Jadi yang Beschädigungnya tuh punya power gitu. Jadi kita bisa apply visa untuk belajar bahasa ke Jerman. Yang gitu. kayak menjanjikan gitu. Iya, yang menjanjikan gitu. Gue juga Itu itu, gimana tuh? gue lupa, gue juga waktu di Munster gue juga pakai kayak gitu. Jadi dari kursus bahasa gue di Munster itu juga ngasih kalau misalkan bukti gue Sprachkurs di sana waktu ngasih visa. Oh gitu. Waktu itu tuh di Tandem Hamburg namanya. Bukan Tandem, itu Sprachkurs namanya. Tandem. Iya, namanya Tandem. Waktu itu dekat Hafen. Tempatnya keren gitu kan. Cuma di situ tuh Emang karena sih, cuma waktu itu tuh karena nggak tahu kan, jadi kita langsung jadi gue langsung daftar di situ. Terus gue lumayan deh sampai C1 selesai di situ sekitar setengah tahun lebihan gitu. Terus gue nggak tahu, gue langsung ikut aja gitu daftar sekolah Hamburg. Dan gue waktu itu cuma daftar sekolah Hamburg gara-gara gue kan kayak keluarga di sini, rumah di sini, jadi ya udah daftarnya di Hamburg aja gitu kan. Ternyata nggak dapet dan sedih banget. Terus udah gitu ya udah, nah gue lanjut gitu Sprachkurs lagi gitu, gue ambil CAS, gue ambil TESDAF gitu gitu sih. Tapi kalau misalnya DAF udah punya DAF itu nggak bisa langsung ini ya ke DSH ya? Kalau daftar uni gitu? Itu desa. Oh itu beda lagi ya? Beda. Enggak sih sebenarnya. TESDAF juga bisa. TESDAF juga bisa. Terus waktu itu gue TESDAF dan hasilnya tuh sebenarnya bisa gitu langsung ke uni. Cuman gara-gara gue UN, kita lulusan Indonesia tetap aja harus tukar. Jadi nggak ngaruh gitu. Nggak ngaruh. Jadi tetap aja. Karena gue udah pernah nanya gitu ke uninya gitu. Gue udah TESDAF gitu kan, sudah gue bawa nih. Ya, Soalnya pede gitu kan. makanya kayak nggak bisa karena kamu orang Indonesia, jadi kamu tetap harus sekolah. Ya, sedih Nah, banget. berarti kalau misalkan luar Indonesia gitu bisa gitu. Tergantung juga luar Indonesia itu yang mana. Kalau desa sama TESDAF sama nggak sih sebenarnya? Sama. Sebenarnya kalau kita Verstellungsprüfung itu kayak setara sama desa. Iya tuh, yang gue dengar juga kayak gitu. Makanya gue mikir, makanya langsung bisa masuk kuliah, gue mikir. Nggak bisa. Ya Allah. Gitu deh. Harga kursus bahasa di sini tuh lebih efektif daripada lu kursus bahasa di Indonesia. Kalau lu kursus bahasa di sini lu sekalian belajar ngomong juga sama orang bahasa Jerman. Kalau di Indo gurunya ngomong bahasa Jerman tapi setelah selesai ini ngomong bahasa Indonesia lagi. Jadi ya nggak kelatih juga, kita cuma bisa gramatik doang. Kita tapi nggak bisa ngomong, penyakit orang Indonesia. Iya sih. Tapi maksudnya kalau untuk menghemat waktu menurut gue sih di Indo nggak ada salahnya. Iya emang nggak ada salahnya. Tapi untuk grammarnya aja, untuk persiapan Persiapan. ya kan. Makanya kayak kalau gue tuh yang sebelumnya gue di Indonesia terus gue lanjutin lagi di Jerman, ya menurut gue lumayan bagus sih.
ada juga beberapa agen lain juga yang kayak gitu. Iya. Cuma kalau misalkan lu juga mau sendiri juga, kayaknya gue saranin juga ya mending sekalian kayak Afifa sih langsung di sini sih daripada di Indonesia. Kalau gue bilang harus ada broadcast gitu. Iya, soalnya gue ngerasain banget sampai sini gue kayak nggak bisa ngomong sama sekali, dan orang Jerman tuh jarang yang mau ngomong bahasa Inggris, dan gue ngerasa gue harus apa minimal A1 lah, A1 A2 lah ya gitu ya. Terus lanjutin lagi di Jerman gitu ya. Bener-bener kayak minimal lo bisa beli makan lah gitu. Iya, bener-bener. Kita model lah. Kalau enggak, I'm number X. Yang kurangnya itu dari agen gua apa ya? Mahal. Karena ya gue sih sebenarnya nggak bisa menyalahkan dia mahal atau enggak, karena menurut gue dengan harga segitu dia sangat profesional gitu, beneran ngurusin semuanya. Cuma sedikit negatifnya menurut gue karena dia jadinya kurang fleksibel gitu loh, kayak yang file gue itu kan yang gue ternyata udah diterima Hamburg, terus gue nggak bisa ituin uangnya lagi gitu. Dia tuh juga kurangnya menurut gue tuh sebenarnya pas di Hamburg itu gue udah telat gitu loh, udah nyampe Jerman tuh gue udah telat seminggu dari Stuttgart gue gitu. Dia tuh nggak mempersiapkan hal itu loh, maksudnya kayak kalau ada anak-anak yang sudah masuk di bulan Januari itu kenapa nggak pergi dulu sebelumnya gitu, pergi duluan gitu, kenapa kayak malah jadi telat, terus kan bikin kita jadi kayak bingung kan, orang baru masuk tiba-tiba udah masuk Stuttgart gitu kan, langsung kayak gimana ini, nggak bisa ngikutin pelajaran gitu loh. Jadi kalau misalnya sendiri kan lo lebih fleksibel, bisa tahu kapan lo masuknya, kapan lo harus berangkat, kayak nggak terikat lah gitu. Gue sebenarnya juga yang gue anggap di agen itu agak kurang itu gara-gara seperti yang lu tadi, gue nggak ngerti kalau misalnya gini, gue nggak ngerti gini, jadi lu nggak ada kerasa kemandiriannya atau sejenisnya gitu. Jadi lu gara-gara udah dibantu dari awal, udah terima jadi aja gitu. Waktu kalau misalkan lu udah selesai agen, lu ngurusin sesuatu, gue bingung nih gue harus apa. Tapi kalau gue bilang kalau agen tuh anaknya kan berangkatnya bareng kan, rame-rame. Jadi punya temen. Iya, lo sampai sini punya temen gitu. Gue di sini sampai sini ya nggak punya teman, jadi gue nggak harus nyari teman baru. Dan kayak kalau agen kan nanti pada mencar-mencar gitu. Jadi kayak gue punya teman di sini nih gitu, dulu satu agen gitu. Enak banget. Iya bener sih. Positifnya itu. Apalagi 60, kalau gue 8. Apalagi 60 waktu itu gue sih ingetnya kayak mau main ke sini kayak gue nginep di tempat lu. Jadi kalau misalnya mau gimana ya, buat saran kita aja, kalau misalnya mau ikutan agen ya harus mempersiapkan uang segitu banyaknya gitu. Dibandingkan sama kalau ini sendiri tuh jauh banget, jauh, sangat-sangat jauh bedanya ya. Uang gitu. Cuma ya gitu, kalau untuk orang-orang yang nggak mau repot ya, itu agen lah solusinya. Cuma perlu juga ditekankan, nggak mau repot tuh cuma awalnya aja, setelahnya lo harus mandiri sendiri. Setelahnya lo harus tetap kayak ngurus visa, gimana caranya nggak tahu gitu kan. Kalau bisa yang di sini kan juga. Kalau bisa malah harus rajin nanya aja, ini gimana aku bisa kayak gini, kalau mau gitu di agennya lo sambil kayak cari info gimana nanti ke depannya gitu, untuk lo kalau suatu hari harus sampai visa, harus dan gitu-gitu lo, jadi nggak perlu pusing-pusing lagi gitu kan. Terus kalau misalnya mandiri, apa yang harus dipersiapkan nih? Kayaknya kalau itu beneran cari info sih, banyak-banyak cari info gitu. Dan kalau gue karena bokap gue sama orang tua gue di sini, jadi kan kayak rumah nggak harus nyari sendiri. Kalau misalnya emang bener-bener sendiri banget itu kayak harus cari temen sih, cari kenalan dulu gitu. Misalnya mau datang ke kota Hamburg gitu, tanyain anak-anak Hamburg, terus kayak sebaiknya sih kayak dari di Indo kan udah punya kamar, rumah gitu-gitu, jadi itu lebih gampang gitu. Kalau udah sampai sini mau udah enak, misalnya bisa nanya anak-anak lain gitu kan. Iya sih, kalau udah sampai sini sebenarnya nggak ada masalah. Kalau misalkan yang ini besarnya juga, kalau misalkan yang sendiri tanpa agen, mending datangnya ke kota yang besar. Jadi yang banyak orang Indonesianya. Jadi kalau misalkan kalian butuh sesuatu, istilahnya ada PPI lah atau sejenisnya gitu kan, bisa nanya-nanya informasi, nih gini. Bisa ini juga. Agen nggak sering ngasih tahu sesuatu yang bagus-bagus gitu ya. Cuma kita harus nyari tahu juga. Jangan terima jadi apa yang dikasih tahu agen. Agen itu soalnya betul sekali. Soalnya kuliah di Jerman itu nggak seindah dan nggak semudah yang mereka katakan. Gitu. Walaupun emang ada indahnya gitu ya. Cuma
nggak 100% indah. Oke, jadi sekian dulu video kuliah di Jerman Yok kali ini. Terima kasih Afifah, terima kasih Rian udah Sama-sama memberikan informasi yang banyak banget untuk kita. Jadi kalian punya gambaran lah gitu gimana cara pakai apa enaknya ke Jerman, apakah Mau sendiri agen atau atau sendiri? agen. Pokoknya apa akhir kata ada yang mau disampaikan lagi? Mbak? Siapin mental. Uang bukan yang utama, atau penting sih cuma mental yang nomor 1. Ya, terus kalau Afifah Seru kok di Jerman. gitu ya. Jadi kayak makasih banget nih yang udah tonton. Follow Instagram PP Hamburg ya. Oh ya. Kalau mau cari info kuliah. Kalau nggak langsung ke apa namanya? Rian Adil. Oh bukan Rian Rian Adil. Adil. Rian Adil. Rian Adil atau ini Afifah Mai. Apa lu? Instagramnya Viva. Udah pokoknya apalagi ya, semangat lah gitu pokoknya yang mau kuliah di Jerman. Semangat. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Dadah. Dadah. Datang ke sini kursus bahasa. Gak ada. Lagi terlanjur Kayak kami